Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar bersama Miss Indri. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan isi dan bagian struktur teks ulasan seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Yang kedua, kalian dapat menelaah kebahasaan teks ulasan, baik itu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Materi ini adalah materi lanjutan yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita bahas materi lebih lanjut, jangan lupa tekan subscribe, lonceng, dan berikan komentar positif pada channel ini. Lalu, apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan? Simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, teks ulasan disebut juga dengan teks resensi. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Sementara, struktur teks ulasan dibentuk oleh bagian-bagian seperti identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Selain itu, sering pula disertai rekomendasi yang berisikan saran-saran kepada pembaca. Mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama adalah identitas. Identitas berisi judul, pengarang, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran karya. Contohnya seperti berikut ini. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, namun biasanya identitas buku terdapat di halaman pertama setelah sampul dan memuat judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi menjelaskan keberadaan karya sebagai karya yang mendapat penghargaan atau mendapat perhatian. Struktur yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan isi karya yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Struktur yang keempat adalah analisis. Dalam teks ulasan, analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur karya seperti tema, penokohan, alur, dan sebagainya. Struktur yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Pada evaluasi ini, pengulas memaparkan kelebihan dan kekurangan suatu karya berdasarkan pendapatnya sendiri. Struktur yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi berisikan saran-saran dari penulis kepada pembaca. Seperti contoh di samping ini. Dengan mengesampingkan kekurangan yang ada, novel ini adalah buku yang sangat menarik serta cocok untuk dibaca ketika mempunyai waktu luang. Selanjutnya, mari kita bahas kebahasaan pada teks ulasan. Seperti halnya jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan kaidah kebahasaannya, seperti yang tampak pada contoh-contoh tadi. Unsur kebahasaan teks ulasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang, seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, Sakola Rimba yakni sebuah film Indonesia tahun 2013 yang diangkat dari sebuah kisah nyata seorang butet manurung. Kalimat ini menggunakan konjungsi penerang ditandai dengan penggunaan kata yakni. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh,
Akhirnya Butet terpaksa pergi dari sana. Contoh kalimat tadi menggunakan konjungsi temporal, ditandai dengan kata penggunaan akhirnya. Unsur kebahasaan yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab, ditandai dengan penggunaan kata seperti karena dan sebab. Contoh kalimat dengan konjungsi penyebab adalah buku ini perlu dibaca oleh kalangan pelajar sebab memberikan motivasi yang kuat untuk meraih cita-cita. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau larangan pada bagian akhir teks. Ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, hendaknya, dan seharusnya. Contoh kalimat yang menggunakan pernyataan berupa saran atau larangan adalah hendaknya orang tua mendampingi saat anak-anak menonton film. Nah, kalimat ini menggunakan pernyataan berupa saran, ditandai dengan penggunaan kata hendaknya. Nah, itu tadi pembahasan tentang struktur dan unsur kebahasaan pada teks ulasan. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket bab teks ulasan. Agar kalian lebih paham tentang struktur dan kebahasaan pada teks ulasan, carilah satu buah contoh teks ulasan sederhana dari internet. Kemudian, telaahlah struktur dan unsur kebahasaannya. Jika kalian masih belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!